sebagaimana orang-orang yang sufaha, yang beriman. Sufaha itu orang-orang yang rendah. Para bapak, para ibu, ketika itu banyak dari orang-orang yang fakir, dari budak-budak, di antaranya adalah Suhail, di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, monggo sareng-sareng kita niat talabul ilm, niat pados ilmu keranten Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali monggo sareng-sareng kita niat i'tikaf datang masjid menika fi hadzal masjid sunnah lillahi taala. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, kita lanjutake ngaos tafsir surat Al-Baqarah. Kula ulangi seperti pada ayat 8 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Insyaallah ayat-ayat menika ingkang ajeng kita bahas sareng-sareng, ajeng kita pelajari sareng-sareng. Nggih menika ayat 8 dari surat Al-Baqarah ngantos ayat 20. Kula ulangi sekedhik napa mulai ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso, ya, sebagian daripada manusia mayyaqulu amanna. Ini kemarin sudah kita bahas, saya ulang dikit. Mayyaqulu amanna, ada orang yang mengucapkan amanna, kami iman billahi dengan Allah, wabil yaumil akhiri dan dengan hari akhir. Kalau orang iman dengan Allah, iman dengan hari akhir, tentunya juga iman dengan malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, orang ini zahirnya beriman, wa ma hum bimu'minin. Allah menjelaskan bahwasanya mereka itu tidak beriman. Dadosipun orang ini kelompok ketiga dari model manusia. Tiang niku enten 3 model. Nomor setunggal tiang-tiang ingkang takwa. Mugi-mugi kita sedaya termasuk minal muttaqin. Amin. Nomor kalih ingkang terang-terangan mboten beriman, dengan terang-terangan menyatakan kufur, menyatakan dirinya tidak beriman. Ada yang kelompok ketiga ini, mereka zahirnya beriman, ya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi hatinya itu benci dengan Islam, benci dengan Nabi Muhammad. Ini orang-orang munafik. Yukhadi'una Allah, mereka itu menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tentunya menipu di sini bukan hakikatan secara hakikatnya, karena secara hakikatnya Allah tahu isi hati mereka, Allah tahu segala-galanya, Allah tahu kalau mereka itu hanya pura-pura. Mereka berpura-pura, berarti mereka menipu, pura-pura zahirnya mukmin. Agar apa? Agar mereka mendapatkan bagian sebagaimana bagian orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan sejatinya mereka itu tidaklah menipu, melainkan menipu dirinya sendiri, dan mereka tidak sadar atas hal tersebut. Para bapak, para ibu, datang tafsir Ibnu Katsir nggih dipun jelasake
Pilih pada periode Mekah ketika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tasih datang Mekah. Kanjeng Rasul menika diutus kalih Allah pada usia 40 tahun. Pada usia 25 tahun Kanjeng Rasul simah kalih Sayyidah Khadijah dan belum diangkat menjadi nabi. Tapi irhas tanda-tanda kenabian itu sudah muncul. Dan Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari kemaksiatan sejak sebelum diangkat nabi sampai sesudah diangkat menjadi nabi. Selalu maksum. Kanjeng Rasul kemudian di usia 40 tahun beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan menjadi nabi. Kemudian mengajak-ngajak di Makkah, mengajak-ngajak kaumnya yang ada di Mekah, dan beliau mukim di Mekah selama berapa tahun? Selama 13 tahun. Pada periode Mekah ini tidak ada orang munafik. Justru yang ada sebaliknya, yaitu sebagian orang yang beriman menyatakan kufur karena terpaksa, tetapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya itu mantap dengan keimanan karena disiksa yang sangat pedih dengan siksaan yang luar biasa. Kalau nggak salah Yasir nggih, salah satunya ketika ibunya dan ayahnya disiksa, dibunuh di hadapan Yasir dengan ditusuk dari kemaluannya oleh orang-orang kafir Quraisy satu persatu. Kemudian gilirannya Yasir. Jikalau tidak menyatakan kekufuran, maka akan disiksa sebagaimana ayah dan ibunya. Maka beliau menyatakan hal tersebut. Kemudian beliau sedih, susah, sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat wa qalbuhu mutma'illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dan hatinya mantap dengan keimanan, maka tetap dianggap mukmin seperti itu. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sampunipun 13 tahun dakwah datang Mekah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah. Datang Madinah menika enten kelompok Ansor. Ansor itu orang-orang yang ada di Madinah yang akan dikunjungi ya oleh orang-orang mukmin yang ada di Mekah, orang muhajirin yang akan hijrah, akan pindah ke Madinah. Lah di sana di Madinah kaum Ansor ini terdiri dua suku yang besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian juga di Madinah, kemudian di Madinah ini juga banyak orang-orang Yahudi. Jadi kalau ditelisik sejarahnya orang-orang umatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ya, itu banyak yang bermukim di Madinah. Kemudian orang-orang Yahudi tersebut terdiri dari 3 kabilah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Nah, dari sinilah sejarah kemunafikan bermula, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, dari suku Aus dan Khazraj, orang-orang Ansor, ini banyak yang memeluk Islam, banyak. Nah, tetapi orang-orang Yahudi, yaitu dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah yang ada di Madinah, yang selalu provokatornya, yang selalu menfitnah dan lain sebagainya. Ini dari kalangan orang Yahudi
sedikit yang memeluk Islam. Di antara yang memeluk Islam dari orang Yahudi yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ini ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang Yahudi yang memeluk Islam sangat sedikit, di antaranya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dikenal oleh kaumnya, oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel. Ya. Abdullah bin Salam ini orang yang alim kitab, alim Taurat dan lain sebagainya. Beliau masuk Islam. Kemudian mulai muncul kemunafikan, yaitu ketika setelah perang Badar Kubro, Ghazwatul Badar Al-Kubro. Perang Badar Kubro dimenangkan oleh orang-orang Muslim. Nah, kemenangan berada pada orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi yang hatinya sangat benci terhadap Nabi Muhammad. Mereka merasa bahwasanya kalah di dalam kalah menjadi minoritas. Bisa dibayangkan berarti mereka jumlahnya kecil dan secara politik kurang menguntungkan, dianggap seperti itu jika memusuhi kaum muslimin. Karena peperangan dan karena banyak dari orang-orang Madinah yang sudah memeluk Islam. Akhirnya banyak yang berpura-pura masuk Islam dari orang-orang Yahudi. Akan tetapi di hati mereka masih tetap menyimpan kebencian dan permusuhan kepada Islam. Di antaranya para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau tadi itu Abdullah bin Salam. Kalau Abdullah bin Salam ini beriman. Jadi memang dia dari asalnya kafir. Kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dia menyatakan mukmin, dan mukmin haqqan, secara benar-benar mukmin. Kemudian Abdullah bin Salul inilah yang pura-pura. Jadi ada Abdullah bin Salam, ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka pura-pura beriman agar mendapatkan bagian sebagaimana bagian yang didapatkan oleh orang-orang mukmin, mendapatkan jarahan perang, mendapatkan bagian dari bagian orang-orang mukmin, seperti itu. Sedangkan dari kalangan muhajirin, para bapak, para ibu, yaitu mereka yang berhijrah, itu tidak ada yang munafik. Mereka meninggalkan harta, meninggalkan anak, meninggalkan tanah, yaitu yang ada di Mekah, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak, para ibu, nanti pada ayat ini dijelaskan Rasulullah sama sekali tidak pernah memerangi memerangi dan mengusir orang-orang munafik. Tidak. Tetapi Rasulullah karena zahirnya dia mukmin, maka dihukumi secara mukmin. Tapi nanti di akhiratnya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang munafik ini dijelaskan oleh Allah, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Para bapak, para ibu, penyakit menika, kata sakit itu dijelaskan dalam kitab ini khuruju ajhizatil jismi an haddil i'tidal. Keluarnya anggota tubuh ini dari kenormalan. Jadi kalau telinga kita kok enggak bisa mendengar, berarti itu telinga kita lagi sakit. Mata kita kok enggak bisa melihat, berarti mata kita lagi sakit. Tangan kita enggak bisa bergerak, maka tangan kita lagi sakit. Nah, di sini
Maradnya, sakitnya yaitu sakit maknawi, sakit yang sifatnya maknawi. Nah, orang sakit itu dawuhnya para ulama mesti nasyuru bil alam, akan dikasih Allah rasa sakit. Dan itu dawuhnya Imam Asy-Sya'rawi, kita harus bersyukur ketika sakit itu dikasih Allah rasa sakit. Kalau enggak dikasih Allah rasa sakit, langsung tiba-tiba penyakitnya menjadi penyakit yang serius, nah itu bahaya. Maka ketika orang sudah merasakan meriang dan lain sebagainya, itu harus disyukuri. Berarti ini tanda-tanda ya dia harus memeriksakan tubuhnya. Begitu juga penyakit maknawi, itu sebetulnya dikasih perasaan oleh Allah bahwasanya dia ini sudah sesat jalannya. Tetapi apa, orang-orang munafik tetap mengambil jalan kesesatan. Maka para ulama menyatakan kemunafikan, kekufuran orang-orang ya, mereka yang munafik, mereka yang kufur itu bukan ibtidaan, bukan secara mula-mula seperti itu. Tetapi apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tetapi Allah itu memberikan pilihan, dan mereka yang memilih jalan kesesatan dan memilih jalan kekufuran. Para bapak, para ibu, kula ajeng tangklet. Misalkan nggih nafas, kita ada pilihan atau enggak? Enggak. Nafas ini ya, detak jantung ini ya, selalu berdetak tanpa ada pilihan. Tapi berbeda dong nggih dengan ketika kita mau makan. Ini dikasih Allah pilihan. Kita mau berangkat ke masjid. Ini mau berangkat atau mau tidur. Nah, kalau memilih tidur ya tidak dapat apa-apa. Ya kalau mau berangkat ya, dapat ridhonya Allah, insya Allah dapat pahala, dapat ilmu, semoga amin ya rabbal alamin. Nah, inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik itu sudah dikasih Allah perasaan, tetapi mereka tidak menggunakan perasaannya. Maka di sini wa ma yash'urun, mereka itu tidak menggunakan perasaannya. Kata sya'ara, merasa, ini sebetulnya idrakul hissi, bisa didapatkan hanya dengan perasaan, tidak usah berangan-angan. Jadi mereka sudah tidak menggunakan perasaannya lagi. Karena mereka memilih jalan kesesatan, satu langkah ke langkah yang berikutnya, fazadahumullahu maradha, maka Allah menambahkan penyakit tersebut. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, bima kanu yakdzibun, karena apa-apa yang mereka telah dustakan. Wa idza qila lahum la tufsidu, dan ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu, engkau jangan membuat kerusakan. Para bapak, para ibu, al-fasad, rusak, itu adalah khurujus syai' an halatil i'tidal, keluarnya sesuatu dari kenormalan, wal istiqomah, dan dari kelurusan, dari kejejekan. Para ulama itu memberikan contoh seperti ini. Bumi ini diciptakan Allah sholah, sudah baik, sudah normal, sudah baik. Tetapi kemudian bumi ini digaruki ya, diambil, digali terus, diambili, maka itu mengeluarkan bumi dari kenormalan. Kalau bisa justru dihiasi dengan kebaikan, ditanami dan lain sebagainya. Air misalkan, ini dawuhnya para ulama, air diciptakan Allah itu sholah, sudah bagus. Nah, kemudian kok air itu ternyata diambil, dijadikan minuman keras dan lain sebagainya. Misalkan dijadikan arak ya. Kemudian itu namanya khurujus syai' an hadil i'tidal. Sebaiknya apa? Ya malah dijadikan yang baik.
Lah mereka itu ketika dikatakan jangan merusak di bumi ini, para bapak, para ibu, kerusakan di sini para ulama menjelaskan yaitu kerusakan yang sifatnya maknawi. Mereka itu orang-orang munafik itu selalu menfitnah orang-orang mukmin. Sudah kelihatan secara zahirnya dari omongannya. Contoh misalkan ya, mereka itu mengujui orang-orang mukmin agar tidak berangkat perang. Mereka berkata, la tanfiru fil har, tidak usah ikut perang pada panas-panas ini, pada siang hari. Kemudian ayat turun, qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan wahai Muhammad, neraka jahanam adalah lebih berat panasnya. Qul naru jahannama asyaddu harra. Contoh lagi mereka membuat kesroinya, bangun masjid, tapi masjidnya itu masjid dhirar, masjid yang didirikan atas kemunafikan. Ini sama ya sebagaimana yang terjadi di saya baca di sebuah artikel di Belanda ya, itu ada masjid dibangun, tetapi di situ jamaahnya itu laki-laki dan perempuan berkumpul jadi satu. Sofnya itu satu sof itu ada laki-laki ada perempuan, yang imam boleh perempuan boleh laki-laki ya. Ini namanya merusak Islam. Orang-orang munafik selalu membuat fitnah. Di antaranya lagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang suci, difitnah Sayyidah Aisyah senonoh dengan sahabat Nabi. Nah, itu hanya fitnah belaka. Ja'u bil ifki, mereka datang dengan tuduhan yang sangat kejam sekali. Ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, karena hati mereka sebetulnya kufur. La tufsidu fil ardi, jangan merusak bumi ini dengan apa? Dengan kemaksiatan. Karena para bapak, para ibu, zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi sebetulnya bumi ini ada pengaruhnya dengan ketaatan seseorang, dengan ketakwaan seseorang. Dalam ayat lain surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin, sampai akhir. Jikalau penduduk desa ini kok amanu, beriman, wattaqau, dan semuanya itu takwa pada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama, maka akan dibukakan oleh Allah berkah-berkah dari langit maupun dari bumi. Begitu sebaliknya, ketika dipenuhi dengan kemungkaran, kemaksiatan, maka apa yang terjadi? Bencana-bencana dan lain sebagainya. Ketika disampaikan kepada mereka orang-orang yang munafik yang sangat bahaya, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, apa yang mereka katakan? Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, kami ini berbuat kebaikan. Ketika mereka dikatakan ya, jangan berbuat kemaksiatan, jangan membuat tempat-tempat yang tidak baik, mereka menjawab, kami tidak berbuat kerusakan, kami menghibur masyarakat ya. Kami menjadikan orang-orang terhibur. Padahal apa? Itu antasyi'al fahisyah, itu menyebabkan kefahisyahan, kemungkaran merajalela. Maksud saya misalkan tempat-tempat yang tidak baik, karaoke dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah ada benih-benih pemikiran daripada yang dilakukan oleh orang-orang munafik, tidak merasa dirinya adalah bersalah, merasa dirinya berbuat baik. Dipertegaskan oleh Allah, ala innahum, ketahuilah sesungguhnya mereka humul mufsiduna, merusak. Humul mufsiduna, mereka adalah para perusak, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Di sini pakai sya'ara, cukup pakai sya'ara. Jadi sebetulnya kalau dia mau merasa tidak sampai mengangan-angan, maka mereka akan tahu bahwasanya dirinya itu berbuat kerusakan.
tetapi perasaannya sudah tidak digunakan lagi. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, aminu, imanlah kalian semua, kama amanan nas, bagaimana orang-orang yang beriman, qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang sufaha, yang beriman. Sufaha itu orang-orang yang rendah. Para bapak, para ibu, ketika itu banyak dari orang-orang yang fakir, dari budak-budak, di antaranya adalah Suhail, di antaranya adalah Suhaib, Bilal, Khobab. Ini dari kalangan-kalangan bawah dari sosial masyarakat ya. Kalau secara masyarakat ekonominya termasuk ekonomi yang rendah. Banyak dari budak-budak yang masuk Islam. Nah, kemudian mereka merasa, orang-orang yang munafik ini merasa bahwasanya dirinya adalah intelektual dan lain sebagainya. Padahal sejatinya ala innahum humus sufaha, sejatinya mereka adalah orang-orang yang safeh. Justru orang-orang munafik ini yang tidak bisa memikirkan dengan jernih, yang tidak bisa merasakan dengan jernih, yang selalu menuruti kesesatan. Maka dipertegaskan oleh Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui, la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu, dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka akan mengatakan amanna, kami ini beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka kembali kepada kelompoknya yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Abdullah bin Salam ini masuk mukmin, masuk Islam, muslim dan mukmin. Ini yang munafik adalah Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sama-sama Abdullahnya, tapi yang satu Abdullah bin Salam, yang satu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketika kelompok mereka kembali pada kelompoknya, pada pemimpin-pemimpinnya, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sejatinya kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami ini ketika ketemu dengan orang-orang yang beriman, pengikut Muhammad, kami menyatakan beriman itu untuk mengejek mereka. Allah tidak rela ya orang-orang mukmin diejek. Allahu yastahzi'u bihim, Allah menghinakan orang-orang munafik. Wa yamudduhum, dan Allah memanjangkan fi tughyanihim, pada kesesatan mereka, ya'mahun, pada kebingungan mereka, karena mereka memilih jalan kesesatan. Ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda, mereka itu orang-orang yang menukar kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan beruntung perdagangan mereka. Kalau diumpamakan dengan perdagangan, maka perdagangan mereka tidak beruntung. Para bapak, para ibu, di zaman Rasulullah itu Rasulullah sebetulnya sudah mengetahui siapa-siapa yang munafik. Tanda bahwasanya orang itu munafik itu di akhir hayatnya. Rasulullah diperbolehkan mensolati atau tidak. Kalau tidak diperbolehkan mensolati berarti menunjukkan munafik. Dan ada satu sahabat saja yang dikasih tahu oleh Rasulullah siapa saja yang termasuk orang-orang munafik, yaitu sahabat Hudzaifah. Nah, ini sahabat Umar itu selalu bertanya kepada Hudzaifah, pengen tahu siapa saja orang-orang yang munafik itu. Tapi Hudzaifah tidak pernah menyebutkan kepada sahabat Umar. Hanya saja Hudzaifah berkata, lasta minhum, engkau Umar tidak tergolong mereka. Tentu sahabat Umar tidak termasuk minal munafikin. Sahabat Umar adalah min ahlil jannah, minas sahabah, dari sahabat yang sangat mulia. Para bapak, para ibu, ayat selanjutnya gambaran daripada mereka itu, inilah indahnya Al-Quran ya, Masya Allah, mu'jizat. Masaluhum, perumpamaan mereka,
kamatsalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika mereka sudah mendapat penerang, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya tersebut karena mereka memilih jalan kesesatan. Tidak ibtidaan, tidak mula-mula Allah menghilangkan seperti itu. Karena apa? Diberi Allah pilihan. Kita manusia ini diberi Allah pilihan. Maka yang dihisab oleh Allah itu hal-hal yang berkaitan dengan ikhtiar kita, ya. Maka kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada kemampuan untuk memilih, maka tidak dihisab. Contoh para bapak, para ibu, jenengan poso nggih. Lah kok dipeksa kali tiyang, nek awakmu gak gelem mangan tak pateni, lajeng jenengan maem, maka tidak batal puasanya. Jenengan dipeksa kali tiyang dikengen jimak bojone nggih, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau paksaan itu memang benar-benar paksaan. Kalau kong kali kong ya nanti wahisabu ala Allah, hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka watarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan ditinggalkan oleh Allah dalam kegelapan la yubsirun. Ayat ini ada dua pendapat. Walil ulama ra'yani fi tatbiqi hadzal masal 'alal munafiqin. Amar ra'yul awal, pendapat yang pertama, fayara ashabuhu, maka pemilik pendapat ini para ulama yang pertama memahami ayat ini, yaitu ayat ini merupakan perumpamaan fi qaumin dakhalu fil Islam, pada kaum yang masuk Islam inda wusulin Nabi ilal Madinah, ketika Kanjeng Rasul sampai di Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu ada orang-orang Yahudi beberapa yang masuk Islam, kemudian tidak mempertahankan keislamannya. Summa tahawwalu ba'da dzalika ilal kufri. Kemudian mereka membatalkan keimanannya dan menuju kepada kekufurannya, wan nifaq, dan kemunafikannya. Maka contoh mereka ini seperti orang yang sudah menyalakan api, kemudian ketika dia mendapatkan penerang, mereka matikan api tersebut. Wa ammal ra'yu asani, adapun pendapat yang kedua dari para ulama menjelaskan ayat ini yaitu perumpamaan bagi kaum lam yasbiq lahum iman, yang tidak pernah dari awal mendapatkan keimanan. Nah, kalau pendapat yang kedua ini jadi orang-orang Yahudi munafik yang ada di Madinah ketika itu memang mulai awal nggih mboten iman. Lah, kemudian mereka itu hanya pura-pura beriman. Maka mereka ini akan mendapatkan kenikmatan penerang di sini maksudnya kenikmatan tapi sementara, yaitu kenikmatan yang ada di dunia. Maka mereka ya kalau peperangan menang dari kaum muslimin mendapatkan bagian ghanimah. Kalau ada bagian apa untuk orang-orang muslimin, mereka yang mendapatkan. Mereka dihukumi seperti hukumnya orang-orang muslim. Tetapi tetapi besok mereka akan kembali ke akhirat yang kekal, yang selama-lamanya, ila dzulumatil adzab, pada kegelapan siksa ad-daim yang kekal fil akhirah. Karena sejatinya kita hidup di dunia, kula panjenengan sedaya nggih urip teng donya kan namung sementara. Makanya kalau diangen-angen nggih teng donya nggih kita bangun rumah nggih sebaik-baiknya, kemudian lupa akan rumah di akhirat, nah, maka itu orang yang tidak cerdas. Itu sama dengan kita nyewa rumah, ngontrak rumah, kemudian kita bangun sebaik-baiknya, kemudian ketika kontrakan sudah habis pasti kita akan meninggalkannya. Kenapa enggak kita hiasi rumah kita sendiri, rumah hakiki kita sendiri, yaitu akhirat. Nah, orang-orang munafik mendapatkan kenikmatan yang sementara, dihukumi seperti hukum orang-orang muslim di dunia. Nah, karena mereka itu ya sholat, ya
ya ikut jamaah ya ikut di zaman Nabi. Tapi mereka hatinya benci dengan Islam, menebar fitnah dan lain sebagainya. Ketika meninggal, Rasulullah tidak diperbolehkan untuk mensolatinya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini putranya mukmin, orang yang beriman. Kemudian meminta Rasulullah agar disolati ayahnya, agar ayahnya disolati oleh Rasulullah. Rasulullah tidak diperkenankan oleh Allah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Nah, itu turun pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan engkau salati wahai Muhammad karena dia adalah orang yang munafik. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Yang terakhir dan sebagai penutup, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas sama, sampai akhir. Summun, mereka itu asom. Asom itu berarti tuli. Mereka itu tuli. Bukmun, mereka itu bisu. Umyun, mereka itu buta. Nah, jadi mereka kenapa kok Allah dawuh mereka itu tuli, buta, bisu? Karena mereka tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan hatinya. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan bisa kembali karena selalu memilih pada jalan kesesatan. Au kasayyibin, ayat terakhir, atau perumpamaan mereka. Ini loh indahnya Al-Qur'an, Masya Allah ya, semuanya ya. Al-Qur'an adalah mu'jizat. Atau perumpamaan mereka itu seperti orang yang sayyibim minas sama, yang dihujani ya, kena hujan. Fihi dzulumatu wa ra'du wa barq, yang di dalam hujan itu terdapat ada bledek ya, ada halilintar, ada kilat dan lain sebagainya. Nah, orang kalau hujan-hujan ya, kalau mendengar halilintar, melihat kilat itu mesti kan takut ya. Nah, di sini maksudnya kilat dan halilintar adalah dawuh-dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang munafik yang ada di Madinah itu pada barisan, maksudnya selalu kumpul dengan orang-orang yang mukmin, dan mereka itu sangat takut sekali ketika mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi. Takut nanti hadarul maut, nanti mati. Mati ini adalah perumpamaan nanti dia beriman kepada Muhammad. Jadi kalau ada temannya yang asalnya munafik kemudian kok masuk Islam dengan sungguh-sungguh, mereka katakan, oh ini orang sudah mati. Karena apa? Karena sudah meninggalkan kelompok dia. Hadarul maut. Nah, indah sekali Al-Quran memberikan perumpamaan. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jarinya fi adhanihim, menjadi penutup pada telinga-telinga mereka. Nah, di sini yang dijadikan penutup itu mesti ya satu jari. Tetapi di sini ayatnya asabi'ahum, jari-jari semua mereka. Ini berarti min itlaqil kul wa iradatil juz'iyah. Dari yang dilafalkan semuanya, tapi yang dimaksudkan adalah sebagian. Ini menunjukkan bahwasanya saking menutupnya, mereka menutup telinga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza aflama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladzaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu. Kita lanjutkan besok. Mugi-mugi bermanfaat kagem kula lan kagem panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya ditebihake saking sifat-sifat kemunafikan, yaitu hatinya benci terhadap Islam, benci terhadap Nabi, hanya saja berpura-pura zahirnya hadir, zahirnya berpura-pura iman. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kemunafikan, amin. Semoga hati kita selalu ditumbuhkan oleh Allah rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasul-Rasul Allah,
rasa cinta kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta pada sahabat-sahabat Nabi, pada ahli bait Nabi. Semoga kita semua besok dikumpulkan kembali sebagaimana Allah kumpulkan di sini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertemu dengan nabi-nabi Allah, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, para anbiya, dan bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosa-dosa kita, ditutup aurat kita, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua nyuwun kepada Engkau ya Allah ridhaka, ridho panjenengan, wal jannah, dan surga, wa na'udzubika, dan kami berlindung min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma amitna ala dinil Islam, ikhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim